Selamat pagi, selamat Paskah bagi kita semua. Kita akan siapkan hati kita, kita dapat beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa satu hal kerinduan kita berada di dalam rumahnya, amin. Kita mengundang hadiratnya, kita mau, amin, dapatkan sesuatu besar yang Tuhan perkarakan bagi setiap kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, maka siapkan hati kita sampai di dalam rumah. Bapa, terpujilah nama-Mu di atas segala nama, dan biarlah hadir-Mu di tengah-tengah kami, mengurapi dan menolong kami ya Bapa. Kami yakin percaya bahwa kami memiliki kemenangan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Inilah ibadah kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mata pakai berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya lewat pujian kita di dalam anugerah dan kasih-Nya. Amin. Kita mau pujian bagi Tuhan, kita mau merayakan. Amin. Itu apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Amin. Kita mau memuji Dia.
yang kami puji ya Bapa. Segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Kami siapkan hati kami ya Bapa untuk memuji memuliakan Engkau. Kami yakin percaya pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Kami akan pujian kami, Yesus Kristus Tuhan. Bila pujian kami ya Tuhan, Kau yang mulia, Kau yang agung. Kami memandang kemuliaan, pandang kemuliaan-Mu, iman besar Maha-Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu terus, Yesus Kristus Tuhan. Selamatkan jiwaku. Terima kasih ya Bapa. Kau yang kami sembah, menyanyikan setelah dari awal. Pandang wajah-Mu Tuhan.
Terima kasih lawakanmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pengorbananmu. Haleluya. Mari Tuhan kita menyembah Dia. Kita mau memuji Dia, kita mau katakan pujian bagi Dia. Terima kasih ya Bapa pengorbananmu. Terima kasih ya Bapa segala karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Bapa. Kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu sungguh indah ya Bapa. Tiada satupun yang terluput ya Bapa. Engkau menyatakan keselamatan bagi setiap orang yang datang di dalam Engkau. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berada di dalam waktu-waktu yang terbaik, berada di dalam rumahnya. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu, amin, saat kita membuka hati dan menyerahkan diri di dalam Dia, kita mau melihat karya-karya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita akan mau satu di dalam doa. Kita mau bawa di dalam doa bangsa dan negara kita dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan, amin. Khususnya di dalam pemulihan perekonomian, masuk di dalam new normal, segala aktivitas kita mau, amin, biar berjalan sedia kala, amin. Dan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan telah menempatkan kita di tempat ini, amin. Mari, amin, kita selalu bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk para pendeta, pastor yang berada di dalam persekutuan gereja kita. Kita juga lihat di Jelaton, ada Pastor Rick and Lois Streamers, dan ada pastor di Paramata, Pastor and Walsh. Kita juga bawa doa untuk Pastor J yang ada di Hansol dan seluruh keluarga. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Meksiko. Mereka baru selesai menyelenggarakan konferensi. Ada gereja lokal 9 dan 1 internasional. Kita bawa di dalam doa dan Tuhan terus menolong, menyertai setiap orang-orang yang mau mengambil langkah untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini, amin, ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Ada yang mau kita bawa di dalam doa? Ya, begini. Buat kesehatan Daniel, sama besok dia ujian akhir supaya Tuhan kasih kemampuan. Kita bawa di dalam doa untuk pemulihan kesehatan dari Daniel. Demikian juga untuk ujian akhir dengan Daniel, Kesia juga. Kita mau dalam doa, biar Tuhan menolong. Ada kebutuhan yang lain. Kita mau bawa di dalam doa karena pergumulan. Kalau tidak ada, saya mau dorong saudara, kita percaya. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk ibadah kita, persekutuan kita, gereja kita di tempat ini. Biar Tuhan menolong dan menyertai. Jadi saya mengundang saudara, mari angkat suara saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Kau melihat bangsa dan negara kami, Tuhan. Kau melihat para pemimpin bangsa kami. Doa kami ya Bapa, biarlah Engkau terus berkarya dan kami melihat Tuhan pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, waktu-waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Dan kami mau melihat Tuhan karya-karya-Mu lebih lagi Tuhan terjadi. Sehingga kami berada di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang normal kembali. Dalam pekerjaan kami, usaha kami, dan segala aktivitas kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yang melindungi dan menyertai setiap kami. Dan kami juga membawa di dalam doa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang berada di dalam persekutuan kami, dalam gereja kami. Engkau melihat Pastor Rick and Lois Streamers Tuhan di Jelaton. Engkau lihat juga Pastor Rob and Walsh Tuhan di Paramata. Demikian juga Pastor Joy and Esther Hanslow di Kota Kupang Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan mereka. Engkau menguatkan iman percaya mereka. Dan ya Tuhan, kami percaya terjadi kebangunan rohani Tuhan. Dan kami juga melihat gereja kami yang di Meksiko Tuhan. Engkau melihat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk konferensi yang telah berlangsung Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk 9 pasang
dan satu untuk internasional ya Bapa, untuk melihat Tuhan kemenangan yang Kau berikan untuk bekerja di ladang-Mu ya Bapa, untuk menjadi bagian di dalam ya Tuhan pemberitaan untuk kebenaran dan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, hamba-Mu dan semuanya ya Bapa, dan kami mau kembalikan bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Untuk Daniel Tuhan, kami percaya untuk apa yang terjadi dalam kehidupannya, kami mau melihat kesembuhan dan mujizat Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk ujiannya, Kesia dan ujiannya, Tuhan Kau lihat Tuhan Yesus yang berkarya bagi setiap pribadi kami Tuhan. Dan Kau mau lihat setiap kami di tempat ini ya Bapak, apapun kebutuhan kami, apapun kepergumulan kami mau serahkan di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan nama-Nya, kita bercita-cita untuk apa yang Tuhan lakukan. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Senang bersama dengan saudara di dalam acara ibadah spesial kita Paskah. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Dan terima kasih juga untuk acara Versolose kita acara kemarin. Terima kasih untuk keterlibatan saudara dan semua yang mendukung acara. Biarlah Tuhan amin yang terus menolong dan menyertai kita. Dan beberapa pengumuman bagi kita. Terima kasih juga untuk saudara yang telah menulis namanya untuk terlibat di dalam pelayanan. Saya mau amin, kita semua juga mau amin terlibat di dalam pelayanan. Kita akan melihat setiap kita bertumbuh amin, kita akan melalui proses-proses di mana Tuhan akan membentuk kita, menyertai kita. Tapi yang pertama amin, hati kita, keterbukaan kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara ingin mau terlibat di dalam pelayanan, silakan tulis nama saudara. Sekali lagi amin, apapun itu amin, ada banyak sekali yang kita kerjakan. Dan khususnya juga kita akan untuk PA. Dan khususnya hari Jumat nanti kita ada PA di wilayah Kalimalang. Dan kita juga membutuhkan wilayah-wilayah yang lain. Dan kita akan menjadikan sebagai bakal untuk kita akan membuka pelayanan-pelayanan yang baru. Mari kita bersemangat bagi Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik amin. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi setiap pribadi kita. Itu pengumuman bagi kita dan untuk acara kita pada bulan ini. Hari Sabtu kita ada kunjungan dan hari Sabtu setelah itu minggu ketiga kita ada pemuritan laki-laki di gereja kita di Pulau Gadung. Dan pada minggu yang keempat untuk hari Sabtu kita ada konser di gereja kita juga di Pulau Gadung. Jadi kita telah menyiapkan 2 lagu. Kita akan bisa tampil bersama, bernyanyi bersama, dan kita akan kalau ada waktu nanti setelah ibadah kita akan latihan. Tapi masih ada waktu-waktu untuk berikutnya kalau mungkin nanti tidak bisa untuk saudara bergabung pada siang nanti amin. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan terus lakukan di dalam setiap pribadi kita. Kalau saudara memiliki pergumulan, amin, butuh sesuatu, kita akan bawa di dalam doa, kita akan bergumul. Dan bisa juga lihat, tidak terasa, sudah mau setahun kita di gedung ini, amin. AC terasa panas, saya sendiri puasa gerah. Dan mungkin minggu ini kita akan servis. Kita akan minta kepada teknisinya, dan kalau ada hal-hal yang lain amin yang saudara bisa ekspresikan sukacita saudara, keterlibatan saudara amin, silakan amin, kita berkomunikasi untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Mungkin amin di media sosial rasa ramai dengan selamat hari Paskah. Tadi pagi juga masih sempat tadi saya juga upload. Kita mau amin menunjukkan amin bahwa
kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki kemenangan. Berbicara mengenai tentang pengorbanan adalah berbicara mengenai suatu tindakan. Saya percaya di tempat ini, amin, setiap pribadi kita memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri bagaimana Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita bagaimana berbicara untuk kita dapat meninggalkan segala keinginan kita yang menjurus di dalam keinginan kedagingan dan untuk hidup di dalam dosa. Tuhan mengajarkan kita untuk melihat ke depan, berbicara mengenai kehidupan yang kekal. Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu seperti kita menginvestasikan sesuatu di dalam kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di mana segala sesuatu yang menjadi keinginan-keinginan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara, amin, di dalam usaha saudara, di dalam keluarga saudara, atau di dalam apa yang saudara miliki? Itu adalah berbicara mengenai hati dan pikiran kita. Seringkali kalau saya begitu banyak pekerjaan, amin, ada seperti deadline, harus segera diselesaikan. Dan itu seringkali, amin, ke bawah pada saat tidur. Maka seringkali juga kita bisa melihat ada orang yang sampai migau atau bermimpi karena terfokus mungkin dengan segala aktivitas. Mama saya sering cerita kepada saya, karena dia begitu sangat sekali antusias untuk bekerja, pulang dari dinas, dia ke kebun untuk membersihkan atau merawat kebun kami. Dan dia bilang sama saya, tanpa dia sadari, kalau malam itu seperti tangannya bergerak-gerak, seperti lagi memotong rumput. Saya bilang, wah mama terfokus terus di dalam pekerjaan. Dia bilang, habisnya gak ada yang lagi ngurusin kebun kita. Tanah begitu luas, tapi gak ada yang ngurusin. Dan saya memperhatikan bahwa itu benar, di mana hati, di mana dia terfokus. Demikian juga kalau kita mengerti, amin, hati dan kita terfokus di dalam perkara-perkara Tuhan. Kita terfokus di dalam kehidupan yang kekal. Saya percaya kita menginvestasikan sesuatu selama kita masih hidup. Tidak berbicara mengenai keuangan melulu. Tidak berbicara mengenai berkat melulu kalau kita berbicara mengikuti Tuhan. Tetapi kita semua melakukan adalah ada tujuannya, ada arah. Tuhan menginginkan, amin, dia mau memberkati setiap umatnya. Dia mau memperkarakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tetapi adakah kita mau membuka pintu saat Tuhan mengetok pintu tersebut? Adakah kita mau menerimanya saat dia mau mengundang kita untuk berbicara mengenai di dalam hal memberi? Itu adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya di tempat ini, amin, kita adalah pribadi-pribadi yang setia melakukan segala sesuatu. Setia di dalam hal memberi, setia di dalam persepuluhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara Tuhan yang akan dinyatakan di dalam setiap pribadi kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, inilah doa kami ya Bapa. Kami memanggil nama-Mu. Engkau melihat setiap hati kami, kerinduan kami. Engkau memberkati pemberian kami ya Bapa. Biarlah pemberian kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu di dalam kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Inilah persembahan kami ya Bapa. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Sambil memberi kata pujian, darahnya membebaskan.
membebaskan. Haleluya. Terima kasih untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Amin. Pagi ini, amin, mungkin kita tidak ada sekolah minggu karena kita ada perjamuan kudus. Mungkin anak-anak bisa tenang atau bisa bermain di belakang dan biar anak-anak bisa melihat tentang nilainya perjamuan kudus. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua dengan wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh kegirangan, mengerti, amin, pengorbanan Kristus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin sebelumnya, amin, kita telah hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam segala keinginan-keinginan kita, dan Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam rencananya, sehingga amin, terpancar setiap perubahan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saya merenungkan, amin, sebagai seorang murid, dari sudut pandang saya sebagai seorang murid, seperti kita lihat, amin, bahwa kita sering bersama dengan Kristus setiap hari, bersama-sama dengan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dan apa yang terjadi, amin, saya melihat di dalam membaca Alkitab, ada banyak sekali yang Yesus sendiri lakukan mujizat, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Kita lihat ada Lazarus, ada anak Yairus, dan ada anak seorang janda, laki satu-satunya yang Yesus lakukan mujizat tersebesar adalah membangkitkan orang yang sudah mati. Mungkin sebelumnya, amin, kita tidak pernah melihat hal-hal ini, amin. Dan saya percaya bahwa hal ini pasti sangat menakjubkan bagi kehidupan kita. Apalagi kalau kita lihat seperti kota yang terbesar dengan segala kemegahannya. Atau mungkin kalau kita ke sebuah toko dengan hal-hal yang baru yang belum pernah kita lihat sebenarnya. Sebelumnya, seperti kita melihat mobil mewah yang di jalanan, kita seperti terpaku melihat sesuatu yang baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan memang begitu, amin, kalau kita lihat sudut pandang tersebut, belum pernah ada kisah bagaimana seseorang melakukan berbagai mujizat kecuali Yesus sendiri yang banyak melakukannya. Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 9. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka tundukkan kepala kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami untuk hadir di dalam rumah-Mu dan berada di dalam hadirat. Berbicara mengenai kebangkitan adalah berbicara di mana Engkau telah mengalahkan dunia ini. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah Tuhan yang kami sembah.
Dan izinkan kami Tuhan mendapat pesan yang baru, yang menolong kami di dalam bertumbuh, di dalam pengenalan akan Engkau. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Sucikan hati dan pikiran kami untuk terfokus di dalam rencana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah suatu berbicara tentang fakta, bukan seperti suatu sensasi belaka. Kebangkitan ini adalah merupakan penggenapan dari apa yang Kristus sampaikan di hadapan murid-muridnya. Yesus, amin, selalu mengingatkan murid-muridnya mengenai perkara-perkara kebangkitan ini. Yesus berbicara mengenai kebangkitan ini, menunjukkan bahwa dia mengetahui bahwa pasti murid-muridnya akan mengalami apa yang disebut seperti berada di dalam kebingungan, berada ketidakpercayaan, berada di dalam ketakutan, berada di dalam hal-hal yang lain yang ada di dalam pergumulan tersendiri. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat ke-22 sampai 23, firman Tuhan berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Berada di dalam hari yang ketiga adalah berbicara Yesus dibangkitkan. Apa yang saya lihat, amin, kehidupan murid yang saya renungkan. Ketika murid tidak bisa berbuat apa-apa, mereka berada di dalam masa sebelum Yesus dibangkitkan. Kalau kita melihat perayaan mungkin mulai hari dari Jumat, Sabtu, saya percaya bahwa murid-murid pada hari-hari tersebut berada di dalam seperti ketakutan yang mereka alami. Mungkin mereka akan dikejar oleh para tentara Romawi. Mungkin mereka merasa bahwa, wah, guru kita, Tuhan kita telah mati di atas kayu salib. Sekarang kita mau melakukan apa? Itu menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita. Kalau kita melihat daripada sudut pandang sebagai seorang murid, berada dalam masa iman seseorang diuji, karakter yang sebenarnya akan muncul. Karakter sebenarnya kita akan muncul pada saat iman kita sedang diuji. Sama seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Pada saat Yesus tidak bersama dengan mereka. Kita lihat di dalam kisahnya, Yesus berada di dalam gua, telah dikuburkan dengan penjagaan yang sangat ketat. Dan disitulah kita lihat, amin, karakter murid-murid pada saat itu sedang diuji. Waktu di mana motivasi yang sesungguhnya sedang diuji. Ketika tidak bersama-sama dengan Yesus. Ketika tidak bersama-sama di dalam pelayanan. Ketika tidak bersama-sama dengan pastor. Ketika tidak bersama dengan orang-orang yang berada di dalam iman percaya. Iman itu seringkali diuji. Dalam hal ini mereka mengikuti Yesus karena mereka ingin sekali, seperti kita melihat banyak orang memiliki sudut pandang yang salah tentang berbicara mengikuti Yesus. Mungkin mereka berbicara mengenai suatu kenyamanan. Mungkin mereka berbicara mengenai berkat. Atau mereka berbicara bahwa saya ada teman. Mungkin saya bisa bersosialisasi. Mereka ingin mendapatkan sesuatu kenyamanan. Mereka tidak melihat bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Yesus sendiri telah mengingatkan murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan.
Kita semua, amin, saya percaya bahwa kita pernah mengalami apa yang disebut dengan masa-masa seperti ini, seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Seperti layaknya, amin, yang kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari masa perbudakan dan menuju ke tanah Kanaan, dan mereka belum masuk ke daerah tanah Kanaan tersebut. Mereka seperti berada di dalam seperti kegalauan, seperti berada di dalam ketidakpastian. Mungkin juga kita mengalami di dalam hal seperti saya juga pernah alami di dalam penggantian pastor atau pemimpin di dalam sebuah gereja kita. Ketika pemimpin yang lama kembali ke negaranya dan kita lagi menunggu pemimpin yang baru. Seperti kita mengalami seperti, wah, ada tekanan. Ada seperti, wah, bagaimana nanti dengan yang baru? Atau sama seperti halnya ketika kita berhenti kerja dan kita belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Pasti ada masa-masa seperti, wah, gimana ya nanti dengan pekerjaan yang baru? Hal itu, amin, sering menimbulkan sesuatu di dalam kehidupan kita adalah ujian di dalam iman percaya. Ini adalah masa-masa berada di dalam penantian, berada di antara dua musim penuh dengan ketidakpastian. Hal ini dapat menyebabkan iman seseorang menjadi lemah, bahkan bisa gugur. Sebenarnya, kalau dia melihat pada masa-masa tersebut adalah suatu kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang baru atau jawaban yang baru dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada masa-masa ketika kita tidak lagi bersama, ketika Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya, ada suatu kesempatan sebenarnya bagi mereka untuk mengalami atau mengingat paling tidak apa yang telah Tuhan Yesus sampaikan, bahwa pada hari ketiga Dia akan bangkit. Tapi dari kisah yang kita lihat adalah pada murid-murid itu mengalami ketakutan, merasa terkejar, merasa terintimidasi di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa apa yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan itu juga benar di dalam iman percaya kita ketika kita merasa berada di dalam hal-hal dua musim. Di mana kita ketika berada di dalam suatu tekanan, kita lupa apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita lupa dengan perkara-perkara yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan, jadi dalam ujian iman kita, apakah kita maju, atau kita akan mundur. Ketika kita mengalami pada masa-masa tersebut adalah sebenarnya menjadi ujian bagi kita, pengalaman yang baru bagi kita, karena kita percaya di dalam Tuhan ada janji, di dalam Tuhan ada jawaban. Kalau kita terus akan melangkah, Tuhan, saya percaya saya akan mendapatkan pekerjaan yang baru, Tuhan pasti akan memberkati. Saya percaya saya akan membangun hubungan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong. Saya percaya dengan usaha saya bersama dengan Kristus, pasti segala sesuatu akan berhasil. Tetapi hal ini tidaklah mudah ketika kita tidak terkoneksi, ketika kita lupa akan janji Tuhan, karena tekanan yang kita hadapi di sekitar kita. Masa di mana kita membangun iman untuk menemukan jati diri kita, menemukan identitas kita sebenarnya di dalam Kristus.
adalah pada saat kita berada di dalam pergumulan, pada saat kita berada di dalam tekanan, pada saat kita berada di dalam hal ketakutan di dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami kekurangan, pada saat kita mengalami hal-hal di mana kita mengalami ketidakberdayaan. Dan disitulah kita bisa melihat waktu yang terbaik di mana Tuhan menolong kita. Kebangkitan Kristus ini sebagai pengesahan bahwa Ia adalah kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup, melainkan kehidupan yang kekal. Kalau kita memegang firman Tuhan menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pesan Tuhan jelas bagi kita. Apapun pergumulan kita, siapapun kita, karena Kristus sudah bangkit, maka setiap orang percaya akan mengalami kebangkitan. Firman Tuhan di dalam hal penutup, amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 4b. Apa yang kita lihat di dalam makna kita merayakan Paskah di tempat ini? Mungkin saudara bisa berkata, melihat, wah, ini adalah seperti gereja kecil. Ini adalah seperti, siapa sih saya ini? Saya tidak bisa, saya tidak berdaya. Saya seperti tidak memiliki keahlian, seperti saya tidak memiliki talenta. Saya dapat memiliki pekerjaan yang sederhana. Penampilan saya seperti sederhana, biasa-biasa saja. Tetapi yang penting kalau kita sebenarnya merenungkan bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rencana yang sangat luar biasa yang telah Dia siapkan bagi kita. Dia rela meninggalkan dunia ini, amin, untuk kembali kepada Bapa, untuk mempersiapkan tempat bagi kita untuk berada di dalam kehidupan yang kekal. Kalau kita bisa mengerti mengenai pergumulan ini, kita mungkin tidak akan sama seperti apa yang murid-murid Yesus alami pada waktu saat Yesus mati di atas kayu salib. Melihat ke depan perkara kehidupan yang kekal. Melihat, amin, ketika Yesus menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan. Untuk kita dapat mengisi kehidupan kita, kesaksian kita, keterlibatan kita, menginvestasikan kehidupan kita di dalam perkara yang ajaib adalah melakukan kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat keluarga kita diselamatkan. Kita akan melihat orang-orang di sekitar kita, melihat kesaksian hidup kita. Kita akan melihat orang-orang yang seperti kita merasa dulunya seperti, wah, agak susah untuk dimenangkan bagi Kristus. Dan kita menjadi saluran berkat ketika mereka melihat nilai tersebut, nilai Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita. Pada masa-masa di mana seperti kita berada di dalam tekanan, di mana masa-masa seperti kita tidak memiliki iman percaya, saya mau katakan bagi kita, bangkitlah seperti Kristus telah mengalahkan dunia ini. Lihatlah ke depan perkara yang Tuhan telah siapkan bagi kita untuk kita berada di dalam rencananya yang sangat luar biasa. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mau katakan bagi kita semua, mungkin saudara mengalami masa-masa di mana saudara ada tertekan, ada kepahitan, ada amarah, dan ada segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Ini adalah waktu yang terbaik, amin, untuk saudara bisa meninggalkan. Sebelum saudara, amin, melihat langkah ke depan, saudara bisa mengambil tindakan untuk saudara membereskan apapun yang ada di dalam pergumulan kehidupan saudara. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita semua
Karena Kristus telah mati, telah menebus saya dan saudara. Mari amin. Jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan yang terbesar yang Dia lakukan. Karena Dia mengasihi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan. Saudara di tempat ini berbicara mengenai ketidakpercayaan adalah seringkali melemahkan iman percaya. Seperti kita mengatakan, itu kan kejadiannya waktu yang dulu. Itu kan seperti hanya tertulis di Alkitab. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, Yesus sering kali mengingatkan murid-muridnya bahwa Ia akan bangkit dari antara orang mati. Walaupun manusia membunuh, walaupun manusia menghalangi segala apa yang Tuhan rencanakan, tapi Dia katakan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Yesus berkorban bagi kita semua. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan dunia. Mari kita renungkan mengenai ini. Pada pagi hari ini, amin. Mungkin saudara belum mengerti tentang iman percaya. Saudara masih bermain-main dengan dosa. Saudara belum mengerti tentang apa itu keselamatan, apa itu tentang kebangkitan. Seringkali amin, dosa datang menghampiri dan membuat iman percaya kita seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kebenaran akan firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Tuhan tidak mau setiap kita berada di dalam tekanan-tekanan dosa. Dia mau menyelamatkan kita. Untuk itu Tuhan memberikan undangan bagi kita. Dia mau menantang kita semua. Adakah kita mau meninggalkan kehidupan lama kita, melihat kehidupan yang baru, melihat di dalam rencana yang baru, melihat pembentukan yang baru dari Kristus? Kalau saudara setuju dengan saya, saudara katakan, saya mau meninggalkan kehidupan lama saya. Saya mau hidup baru di dalam Engkau. Silakan angkat tangan saudara. Bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi berbicara untuk keselamatan di dalam iman percaya bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saudara ingin ada pemulihan di dalam kehidupan saudara, saudara mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, pada saat tantangan-tantangan iman tersebut, saudara mau amin, Kristus menolong dan saudara berada di dalam kemenangan. Mari kita ambil waktu kita untuk saat teduh sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara bisa membereskan segala sesuatu. Saudara bisa berkata, Tuhan ampuni aku dengan segala ketidakpercayaan saya. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya, Tuhan. Saya mau hidup benar di dalam Engkau. Saya mau menjadi pengikut sejati-Mu, Tuhan. Ya Bapa Tuhan, tolong saya Bapa. Aku memanggil nama-Mu dengan segala kemuliaan-Mu, Tuhan. Percaya janji-Mu yang indah, Tuhan, berbicara mengenai keselamatan di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah perjamuan kudus kami adalah layak di dalam. Biarlah Tuhan segala sesuatu Tuhan Engkau kuduskan terus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya Bapa dengan segala ketidakpercayaan. Tapi kami mau melihat ke depan Tuhan.
perkara yang Kau akan sediakan bagi kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang tim musik silakan maju ke depan. Dan mencari perangkat. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berbicara perjamuan kudus adalah berbicara untuk kita mengingat senantiasa pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita di atas kayu salib. Dia mau amin. Kita menjadikan mengingat perkara-perkara apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 11. Di dalam ayatnya ke-23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, menjadi peringatan akan aku. Saya akan membagikan, ada roti dan di bawahnya ada anggur. Satu Korintus pasal 11. Ayatnya ke-24. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tangan bersama, kita mengangkat roti kita. Mari kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, kami mengingat ya Bapa untuk pengorbananmu Tuhan. Inilah ya Bapa sebagai simbol dari tubuhmu ya Bapa, yang terkoyak, yang berkorban bagi kami. Kami memakannya sebagai peringatan. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbanan. Terima kasih ya Bapa untuk segala karya. Kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah juga yang mengambil cawan
sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tangan dan berdoa. Bapa, terima kasih ya Bapa penebusan. Kami mengingat kembali ya Bapa. Ini adalah yang Kau telah materaikan dalam kehidupan kami. Oleh darah-Mu ya Bapa, yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus. Terima kasih ya Bapa untuk segala karya. Engkau kuduskan dan Kau sucikan Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang hidup baru kembali. Terima kasih pengorbanan Tuhan. Kami mau meminumnya ya Bapa. Kami mengingatnya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk perjamuan kudus ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara setiap hati kami Tuhan dengan keterbukaan kami. Kami mengingat ya Bapa untuk segala pengorbanan-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Kau cucikan hati dan pikiran kami yang terfokus di dalam rencana-Mu yang sangat indah, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengingat senantiasa di dalam doa kami Tuhan, bahwa Engkau telah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau menebus kami Tuhan. Engkau membebaskan kami Tuhan dari segala ketidakpercayaan kami. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ya Bapa dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Ada makanan minuman yang tersedia ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa menjadi ya Tuhan hal yang sehat di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Bapa saat kami meninggalkan tempat ini. Engkau tibakan kami ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa sebagai kami umat yang mau melakukan yang terbaik di tempat ini bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih ya Bapa untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami, untuk keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Saatnya kami ya Tuhan Yesus melihat Tuhan kemuliaan yang nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyanyikan lagu. Tidak bisa? Coba nyanyikan satu lagu. Dia Yesus selamat ibadah. Hanya Dia segalanya. Segalanya bagiku. Segala pujian
Katakan pujian bagi Tuhan. Yesus selamat pribadi. Biar Tuhan selamatkan jiwaku. Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian tak dapat kubalas kasih-Nya. Amin. Kubalas kasih. Diangkat menjadi anaknya. Ku jadi Dia beri damai. Dia damai di dalam hidup. bagi Dia sembah. Baginya Haleluya. Hanya Dia segalanya. Segalanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Haleluya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. selama-lamanya. Selamanya. Selama-lamanya. Mata memuji memuliakan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Dan biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu selalu tercurah dan menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Kami mengingat senantiasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap orang katakan, Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.